terjadi kekosongan hukum di buruh perkebunan sawit. Tidak ada perkebunan sawit. Akhirnya apa yang terjadi seperti sekarang? Teman-teman tidak terlindungi. Dan ini sudah lama. Mulai zaman penjajahan Belanda. Tidak ada hukum yang mengatur tentang buruh perkebunan sawit. Kenapa tidak ada perkebunan sawit di tempat lain? Kok ada, manufaktur ada, kemudian di pertambangan ada, pertanian ada, kelautan ada, perkebunan sawit tidak ada. Padahal jumlah kita jauh lebih besar. Luas perkebunan kita paling besar di dunia, jumlahnya juga paling besar di dunia. Di samping itu juga paling banyak mendapatkan devisa negara, artinya pendapatan negara paling besar. Perputaran ekonomi juga paling besar. Itu di perkebunan sawit. Tetapi kenapa tidak ada yang melindungi buruh di perkebunan sawit? Itu yang kita diskusikan nanti ke depan. Kenapa itu? Banyak masalah-masalah kita. Makanya sering perusahaan membuat aturan sendiri. Dibuatnya sendiri aturannya. Yang kemudian kita harus setuju. Kalau nggak setuju, ya macam-macam diperlakukan. Ada mutasi, ada diancam, ada hak jalan. Itu karena tidak ada perlindungan hukum itu. Mampu nggak buruh melakukan itu? Ini masalahnya. Karena membuat hukum itu tidak mudah juga. Itu kita sebagai buruh. Kita paling banyak, paling besar, paling banyak mendapatkan ekonomi, perkembangan ekonomi di Indonesia, bahkan di dunia. Tetapi tidak ada melindungi kita. Jadi wajar saja kawan-kawan mengalami banyak masalah-masalah di perusahaan karena tidak ada undang-undang. Itu yang mau kita buat sekarang. Setelah itu baru kita nanti bawa ke DPR atau ke pemerintah. Nah, jadi prosesnya panjang, buat undang-undang itu nggak gampang. Jadi kita akan banyak nanti masalah-masalah yang kita ada di DPR. Kemudian kawan-kawan, kalau ngobrol, kalau adu argumentasi, pokoknya bagaimana supaya saya dapat menjadi SKU, nah, contohnya, pokoknya aja. Tapi kenapa harus SKU? Pokoknya hak saya harus jalan walaupun saya nggak hadir. Pokoknya semua pokoknya itu nggak bisa. Jadi serikat buruh itu harus cerdas, harus pintar, harus berani. Macam mana supaya cerdas? Supaya cerdas, pintar, kita diskusi. Diskusi itu adalah apa? Napas kita. Kalau nggak ada hembusan napas kita, mati nggak kita? Mati. Jadi udah jarang diskusi. Gituan aja yang stres, ya kan? Dulu rambutnya masih banyak, sekarang tinggal sedikit, ya kan? Begitu di Milano juga begitu, udah jarang berubah. Juga iuran itu apa kita? Darah kita. Jadi darah dan napas kita harus ada supaya bisa bergerak. Jadi ke depan serikat buruh itu harus berani, harus cerdas, harus apa lagi tadi? Mampu beradu argumentasi, berdebat mampu. Jangan pokoknya. Kita harus ikuti aturan main. Ada yang mengatur kita juga, hukum kita ada di internal. Namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ada peraturan organisasi.
jangan dilanggar. Kalau dilanggar itu ditanya mereka sama saya, kawan-kawan. Itu bagaimana sudah melanggar aturan rumah tangga? Dia kasih sanksi lah. Kalau enggak bisa langgar juga, katanya. Nah, kalau enggak ada sanksi, itu akan hukum itu tidak ada kalau enggak ada sanksi. Umpamanya nanti kita buat ada, insya Allah nanti ada undang-undang tentang perkebunan sawit. Kalau sudah dilanggar pengusaha, harus hukum pengusaha. Saya bilang perlu ada komunikasi di antara kita. Melalui apa? Melalui job. Harus dibuat itu supaya tahu apa yang terjadi. Ada komunikasi dengan ketum juga tahu apa yang terjadi. Kan ada teknologi kan, punya HP deh. Siapa tadi namanya? Mesni. Mesni punya HP kan. Itu bisa dibuka kan. Nanti kalau job yang buka apanya. Karena ketum kan ganteng, kepala bosan nengoknya kan. Itu manis ketumnya manis makanya kena penyakit gula. Karena manis itu. Jadi bisa nanti kita job. Jadi tahu penyebaran informasi, apa saja informasi yang ada di Serbundo sampaikan ke anggota. Dan anggota pun baca yang sederhana saja. Terangkan sedikit, ini ada direktur utama di PT ini yang mengatakan Serbundo tidak diterima. Kemudian kita laporkan ke polisi, terakhirnya dia minta maaf. Itu ada fotonya dibuat, ada kesepakatannya dibuat, ada laporannya dibuat. Jadi kawan-kawan tahu, nah, kalau ada nanti sesuatu pengusaha yang apa, tidak boleh Serbundo di sini. Apa nanti seperti ini, kan gitu. Bisa tidak tahu. Jadi informasi itu penting. Siapa menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Makanya buruh perkebunan sawit tidak tahu informasi. Makanya nggak ada perlindungan hukumnya. Nggak ngerti kita. Kenapa? Karena kita di kebun aja. Hari ini kita kerja, besok pulang. Hari ini kerja, hari ini juga pulang. Capek. Tidur atau ngurumpi, nggak sempat lagi baca informasi. Karena nggak ada informasinya kan, nggak diskusi. Padahal diskusi itu napas. Apa bahannya? Yang tadi itu bahannya. Itu yang sering terjadi. Makanya kita tidak pintar. Nggak mesti harus dokter apa. Memang mereka itu pintar kalau ada dokter sekolah di luar negeri kemana-mana kan. Kita nggak mungkin sekolah di luar negeri. Kenapa? Karena kita kerja di perkebunan. Tapi dari sekolah penulis itu belajar itu melalui apa? Buku, informasi, data. Kita pun kalau data bisa kita pelajari. Saya sendiri bukan dokter, tetapi saya jadi ahli membuat. Kenapa? Karena saya terjun ke lapangan, diskusi dengan teman-teman, kemudian membuat surat, kemudian membuat gugatan. Itu saya belajar. Jadi harus belajar kita. Melalui apa? Melalui diskusi. Tetapi harus ada informasinya. Nah, itu yang saya masuk kepada teman-teman. Oke, setengah suara. Hidup dulu. Serbundo. Merdeka. Terima kasih telah menonton video ini. Federasi Serbundo. Jangan lupa like,